Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adela dengan NIM 230430001 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang dengan Prodi S1 Akuntansi NK. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan serta mempromosikan produk yang telah saya produksi bersama rekan-rekan kelompok saya, di mana untuk memenuhi tugas pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu DR Armiati, SPD, MPD. Baik, kita langsung saja untuk membahas mengenai bisnis plan yang telah kami susun. Plan kali ini, kami memilih botol bekas sebagai bahan utama untuk pembuatan produksi bisnis plan ini, di mana nama produk kami yaitu Botol Art. Botol Art merupakan produksi dari botol tutup botol bekas yang didaur ulang untuk menciptakan suatu produk yang bermanfaat bagi lingkungan. Ini untuk diproduksi pada bisnis plan kali ini, yaitu terdapat latar belakang pembuatan produk. Di mana seperti yang kita ketahui, teman-teman, di Indonesia sampah menjadi bahan utama permasalahan di negara kita ini. Sampah dapat membawa dampak yang buruk pada kondisi kesehatan manusia bila sampah dibuang secara sembarangan atau ditumpuk tanpa ada pengelolaan yang baik, maka akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang serius. Tumpukan sampah yang dibiarkan begitu saja dapat mendatangkan serangan lalat, kecoa, kutu, dan lain-lain yang membawa kuman penyakit. Akan tetapi, manusia tidak menyadari bahwa setiap hari pasti manusia menghasilkan sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Kesadaran manusia yang memang peranan penting dalam mengolah sampah. Jika dilihat kondisi saat ini, masyarakat belum banyak mengetahui bagaimana mengelola dan memanfaatkan sampah. Sampah masih dianggap sebagai barang yang tidak berguna. Langkah positif untuk mengurangi sampah melalui kampanye 3R, yaitu Rudel, mengurangi, Rause, menggunakan kembali, dan Recycle, mendaur ulang. Maka dengan demikian, pemanfaatan limbah plastik dan kertas menjadi karya seni dapat berkombinasikan dalam menjaga lingkungan. Latar belakang pembuatan kerajinan ini bisa bervariasi, tetapi beberapa alasan umum yang kami rangkum adalah terdapat kesadaran lingkungan. Yang pertama, di mana kesadaran lingkungan adalah perbuatan kerajinan dari bahan bekas. Setiap tutup botol plastik membuat mengurangi jumlah plastik yang berakhir di tempat pembuangan sampah. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menjaga lingkungan dan mengurangi dampak negatif plastik terhadap ekosistem. Yang kedua yaitu ada latar belakang kreativitas. Proses membuat sampah dari tutup botol bekas memungkinkan untuk mengekspresikan kreativitas secara arsites. Orang-orang dapat merencanakan desain yang unik dan menarik, menggabungkan berbagai warna dari tutup botol plastik. Yang ketiga yaitu ada dari segi pandang ekonomi kreatif, di mana kerajinan tangan dari bahan bekas dapat menjadi sumber penghasilan terhadap bagi beberapa individu atau kelompok. Mereka dapat menjual produk-produk ini secara lokal atau online. Yang keempat ada pendidikan dan kesadaran. Maksud dari hal ini yaitu proyek-proyek seperti ini juga dapat digunakan dalam konteks pendidikan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak dan remaja tentang pentingnya daur ulang dan menjaga lingkungan. Jadi latar belakang pembuatan tempat sampah dan tutup botol bekas mencakup kombinasi antara kepedulian lingkungan, kreativitas, potensi ekonomi, dan pendidikan. Yang kami pilih untuk membuat bisnis plan kali ini. Selanjutnya yaitu ada logo usaha, di mana kami memilih logo usaha ini. Baik, teman-teman bisa lihat logo usaha kami untuk bisnis plan kali ini, yaitu Botol Art, Rudolf, Rause, dan Recycle. Di mana maksud dari logo yang kami pilih ini yaitu memiliki arti tersendiri, di mana Botol Art artinya menjaga bumi dari limbah plastik,
yang sulit diuraikan, yaitu terdapat logo 3R, diidentik dengan mengurangi, menggunakan ulang, dan mendaur ulang. Sedangkan warna pinknya kepedulian terhadap bumi. Dari garis besar, makna logo ini adalah peduli terhadap bumi. Dan dengan melakukan 3R, di mana 3R tersebut yaitu terdapat Rodel, Rosé, dan Rayleigh. Produk kali ini, tentunya kami mempunyai visi dan misi dalam produk, di mana misi kami yaitu terdapat memanfaatkan bahan daur ulang. Maksud dari ini yaitu misi kami adalah mengurangi limbah plastik dengan memanfaatkan tutup botol bekas dan menjadikannya produk kerajinan yang berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu ada inovasi dan kreativitas. Maksud dari misi kami ini yaitu untuk mencoba mengembangkan desain dan teknik produksi inovatif agar produk kami selalu menarik dan berkualitas. Meningkatkan kreativitas. Kami ingin mengasah kreativitas yang kami miliki dengan membuat barang yang memiliki nilai guna dari barang bekas yang tidak terpakai. Pelestarian lingkungan. Melalui produk kami berusaha meningkatkan kesadaran dan pelestarian lingkungan dan memberikan edukasi terkait pentingnya daur ulang kepada masyarakat. Kualitas dan kepuasan pelanggan. Kami berusaha untuk memberikan produk yang berkualitas bagus dengan pelanggan yang baik sehingga pelanggan merasa puas dengan produk kami. Selanjutnya yaitu ada visi, di mana memanfaatkan dan meningkatkan keterampilan. Maksud dari visi kami ini yaitu memanfaatkan dan meningkatkan keterampilan yang dimiliki anggota tim agar tidak terpendam sehingga menjadi satu karya yang memiliki nilai jual yang tinggi. Dengan mendirikan usaha ini, maka akan menciptakan karya anak bangsa yang memiliki nilai dan apresiasi yang tinggi terhadap karya tersebut. Selanjutnya itu ada membantu konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Karena tidak semua orang, bahkan belum ada orang yang menjadi tempat sampah seperti tutup botol ini. Mensejahterakan dan meningkatkan taraf perekonomian anggota kelompok. Salah satunya, kami sebagai anggota kelompok, dengan adanya produk ini, maka akan menambahkan penghasilan bagi anggota tim yang terlibat dalam membuat produk ini. Sebagai seorang mahasiswa, seharusnya tidak hanya mengandalkan biaya dari kedua orang tua saja, tetapi harus bisa memiliki penghasilan tambahan. Menjadikan bisnis ini sebagai upaya pelestarian lingkungan dengan menciptakan produk yang inovatif dari barang bekas, sehingga langkah nyata untuk mengurangi pencemaran limbah plastik dan memberikan inovasi serta apresiasi bagi masyarakat untuk hidup yang lebih baik, menjaga lingkungan dengan cara melestarikan lingkungan dari populasi sampah yang semakin meningkat. Selanjutnya yaitu analisis SWOT bottle art. Analisis bottle art ini yaitu terdapat kelebihan atau strangers yang terdiri dari ramah lingkungan, kreativitas, potensi kreatif, peralatan rumah tangga, mengisi waktu luang. Maksud dari ini yaitu ramah lingkungan, menggunakan tutup botol bekas untuk mendaur ulang dan mengurangi limbah plastik. Yang kedua yaitu kreativitas. Produk ini mencerminkan inovasi dari mendaur ulang material bahan bekas menjadi barang yang berguna. Potensi kreatif. Banyak potensi desain yang dapat diimplementasikan dengan berbagai jenis tutup botol. Peralatan rumah tangga. Produk ini bisa digunakan sebagai tong sampah, keranjang mainan, keranjang baju, dan sebagainya. Mengisi waktu luang. Produk ini dapat dibuat di saat santai, selain meningkatkan kreativitas, juga dapat membantu melestarikan lingkungan dan menciptakan produk yang inovatif. Sebut ada peluang atau opportunities, di mana pasar berkelanjutan terdapat pada peluang ini. Konsumen yang semakin peduli terhadap lingkungan menciptakan permintaan untuk produk ramah lingkungan seperti ini. Kemitraan dengan perusahaan daur ulang. Kerjasama dengan perusahaan daur ulang plastik dapat membantu memperoleh pasokan bahan baku.
Peluang pemasaran. Kisah di balik produk ini, terutama upaya daur ulang, dapat digunakan dalam kampanye pemasaran yang menarik. Harga terjangkau. Produk ini dapat dijual dengan harga terjangkau serta menarik perhatian konsumen. Baik, teman-teman, selanjutnya dalam bisnis plan kami ini, yaitu mengapa alasan orang harus membeli produk ini. Yaitu terdapat dari kita lihat dari yaitu dapat kita lihat awalnya dari segi kegunaan produk itu apa sih? Jadi kegunaan produk ini berguna sebagai tempat untuk mengelola sampah dengan memberikan tempat untuk membuang sampah. Produk ini juga mendukung praktik daur ulang karena membuat dari barang bekas yang sebelumnya dianggap sebagai sampah. Yang kedua yaitu keunggulan produk. Produk kami ini sangat ramah lingkungan dengan penggunaan bahan bekas sehingga bahan utama membuat tempat sampah ini menjadi konsep produk yang dapat membantu mengurangi limbah plastik yang bertebaran di masyarakat. Selain itu, produk ini juga memiliki keunggulan pada desainnya yang inovatif dan kreatif yang menggunakan tutup botol bekas, sehingga bisa dipadukan menjadi sebuah produk yang memiliki nilai guna. Produk ini selain praktis juga memiliki daya tahan yang baik sehingga dapat digunakan dalam waktu jangka panjang. Keunikan produk. Produk botol art kami memiliki material yang unik dengan menggunakan tutup botol bekas sebagai bahan utama. Hal ini memberikan kesan unik karena pada umumnya bahan ini tidak digunakan sebagai produk tempat sampah. Inovasi produk pada usaha kami pun juga terdapat dampaknya terhadap lingkungan, di mana lingkungan ekonomi, yaitu terdapat dampak tentu terjadinya peluang kerja bagi masyarakat apabila bisnis produk ini dilakukan dan dikembangkan dengan baik. Dan kita dapat berkontribusi dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Dengan memanfaatkan tutup botol bekas dari bahan baku, dapat menghemat biaya dibandingkan dengan menggunakan bahan baru. Dari segi lingkungan sosial dan budaya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi dan mendaur ulang barang bekas atau melakukan pengelolaan terhadap sampah yang berkelanjutan, memberikan edukasi dan pembelajaran terkait pentingnya menjaga lingkungan dari pencemaran seperti sampah yang sulit didaur ulang. Terlibatnya masyarakat dalam kegiatan ini mampu menciptakan rasa kebersamaan dan kolaborasi antar individu, serta dapat mengembangkan kreativitas masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini memberikan dampak terhadap lingkungan yang bersih dan mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh polusi. Ketiga yaitu dari segi alam. Dengan mengurangi jumlah limbah plastik dapat membantu alam untuk tetap menjaga ekosistemnya dengan baik, sehingga dapat mengurangi tingkat pencemaran lingkungan. Analisis pasar pada bisnis kami ini yaitu terdapat resiko bisnis dan pengelolaannya, di mana yaitu ada resiko dalam pemasaran. Sering terjadinya permintaan yang rendah terkait produk. Namun hal ini dapat diatasi dengan melakukan survei dan analisis pasar mengenai data konsumen dan meningkat minat konsumen terhadap produk yang akan dipasarkan. Perubahan tren dan selera konsumen tentu menjadi hal yang sangat berpengaruh pada permintaan produk. Kedua yaitu resiko produksi. Kualitas produk yang belum memenuhi standar selera konsumen, pemasokan bahan baku yang terbatas, kesalahan teknik dalam proses pembuatan produk, dan resiko keuangan. Naiknya harga produk mempengaruhi harga produk yang dipasarkan. Keterbatasan modal dan pembiayaan. Yang terakhir yaitu ada dari resiko lingkungan. Memperhatikan limbah produksi apakah sudah diolah dengan baik dan benar sehingga tidak mempengaruhi lingkungan. Dari segi pemasarannya, yaitu terdapat target konsumen.
di mana produk botol art menargetkan kalangan mahasiswa, rumah tangga, dan masyarakat lainnya sekitar wilayah Padang agar timbulnya kesadaran untuk mengurangi sampah plastik dan mendukung produk-produk ramah lingkungan lainnya. Menurut dari segi wilayah pemasaran produk bottle art adalah sekitar wilayah Padang, terkhusus sekitar wilayah air tawar, baik secara online maupun offline. Secara online, produk ini bisa dipasarkan di toko-toko kerajinan, pusat pembelanjaan, dan event-event lingkungan. Sedangkan secara online, produk akan dipasarkan melalui media sosial, marketplace, dan website. Dari segi situasi persaingan produk daur ulang plastik botol cukup ketat. Terdapat banyak pelaku usaha yang memproduksi produk serupa. Karena itu, diperlukan strategi pemasaran yang efektif untuk mendapatkan bersaing dan menarik konsumen, dapat meningkatkan produk yang unik dan menarik dalam model kekinian dengan menawarkan harga yang kompetitif. Jumlah dan harga produk. Jumlah produk yang akan diproduksi disesuaikan dengan permintaan pasar. Harga produk akan dibutuhkan berdasarkan biaya produksi, biaya pemasaran, dan harga produk pesaing. Media promosi kami pada produk ini yaitu mencakup media sosial, marketplace, dan promosi langsung, di mana media sosial merupakan suatu promosi yang efektif untuk menjaga konsumen secara luas. Sedangkan pada bagian bidang marketplace adalah platform untuk masa perjualan perkumpulan dan bisa menjual barang atau jasa ke pelanggan meski tanpa bertemu secara fisik. Promosi melalui marketplace dapat dilakukan dengan membuat toko online, memasang iklan, dan mengikuti program promosi yang diadakan oleh marketplace. Yang terakhir yaitu promosi secara langsung. Promosi secara langsung adalah teknik pemasaran dengan berkomunikasi langsung kepada konsumen, baik konsumen baru maupun potensial, tanpa melalui perantaran pihak ketiga seperti media ataupun iklan. Pada pembuatan produk ini, kami telah menyusun anggaran biaya produksi, di mana terdapat biaya peralatan penunjang. Di sini terdapat material apa saja yang kami gunakan, yaitu teman-teman bisa lihat ada pisau, gunting, paku, kardus, pena, alat lem tembak. Di mana kuantitasnya 2 unit untuk pisau, 2 unit lagi untuk gunting dengan harga 5.000. Dan paku 3 unit berarti 2.000. Harga pakunya 2.000, jadi jumlah yang dikeluarkan yaitu 6.000. Dan kardus 4 unit dengan harga 1.000, pena 5 unit dengan harga 2.000, dan alat lem tembak 2 unit seharga 20.000, dan total pengeluaran untuk alat dan bahannya yaitu 80.000. Sedangkan untuk bahan baku habis pakai, seperti bahan utama kami yaitu tutup botol 500 pieces dengan harga 11.000, kabel T 3 pak dengan harga 30.000, lem tembak 20 unit dengan harga 1.000, cat 5 kaleng dengan harga 15.000. Total bahan baku yang habis dipakai yaitu dengan jumlah Rp240.000. Maka cara menentukan harga pokoknya, harga jual, produksi per pieces, tambah margin X, tambah produksi, di mana totalnya yaitu 36.800. Sedangkan BEP atas semua modal usaha dikeluarkan, yaitu terdapat 900.000, 920.000. BEP atas biaya variabel, yaitu 25. Baik teman-teman, itu anggaran biaya produksi produk bottle art kami. Bagi teman-teman yang berminat untuk membeli atau mengunjungi dan melihat tentang mengenai produksi botol art kami, bisa langsung saja dilihat pada website Instagram botol art _art23. Dan bisa juga dipesan melalui WhatsApp dengan nomor yang sudah tertera pada layar.
Di sini pada Instagram kami telah menyediakan foto-foto mengenai barang yang kami produksi, pengelolaan, dan lain sebagainya. Silakan kunjungi saja Instagram bottle_art_R23. Baik, sekian presentasi dan promosi mengenai produk bisnis plan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.